anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Bapak harap kabar kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Anak-anak, pada pagi hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti pelajaran yang ke-13, yaitu iman adalah anugerah Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, khusus hari ini nanti kita akan belajar dari seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu Santo Agustinus. Jadi, nanti kita akan belajar tentang iman dari Santo Agustinus. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengajak kalian untuk berdoa agar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari anak-anak kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Bantulah kami untuk semakin mengenal Engkau. Dampingilah kami dalam pelajaran hari ini, agar kami semakin percaya kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, kita sudah berdoa. Itu tandanya kita harus siap dalam pembelajaran kita hari ini. Anak-anak boleh siapkan buku kalian, pena kalian, serta buku cetak kalian ya. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak. Nah, sebelum Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, Bapak akan mengajak anak-anak untuk salam Tarakanita, supaya pembelajaran kita lebih semangat lagi pada hari ini. Anak-anak siap ya? Oke. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes ya. Nah, anak-anak kita sudah semangat. Kita siap untuk mendengarkan penjelasan dari Bapak. Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu mengenal lebih jauh tentang Allah lewat Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Yang kedua, memahami makna iman dengan belajar dari kisah Santo Agustinus. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Kita akan menyanyi apa ya? Oke, kita dengarkan dan kita nyanyikan bersama-sama. Anak-anak siap ya?
Ya, anak-anak yang terkasih, sudah semangat ya. Kita sudah bernyanyi bersama, sudah berdoa. Saatnya mendengarkan apa yang akan Bapak jelaskan pada hari ini. Anak-anak, Bapak akan mengawalinya dengan bertanya kepada kalian. Nah, sekarang anak-anak, sebelum Bapak bertanya, kita melihat gambar tersebut. Nah, yang pertama ini gambar apa ya, Nak ya? Iya, gambar anak yang sedang berdoa. Kemudian kita melihat gambar yang kedua. Ayo, apa ini? Pinter, ini adalah anak-anak yang sedang membaca kitab suci. Nah, kita lihat gambar yang ketiga. Iya, gambar yang ketiga ini adalah ada anak-anak SD yang sedang berlatih kur atau sedang bernyanyi. Ya, bernyanyi di sebuah gereja. Ya, mereka sedang bertugas. Nah, ini untuk gambar ketiga. Dan gambar yang terakhir, ayo ini gambar apa ya anak-anak kira-kira? Iya, ini adalah anak-anak yang sedang mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik. Nah, anak-anak yang terkasih, dari keempat gambar ini merupakan contoh bahwa anak-anak itu menghormati Tuhan Yesus. Ya, anak-anak yang ada di rumah yang sedang belajar bersama Bapak ini juga bisa mencontoh atau meniru perbuatan dari gambar tersebut ya. Cara kita menghormati Tuhan Yesus dengan cara ya kita selalu berdoa, ajak papa mama untuk berdoa bersama, kemudian membaca kitab suci yang beragama Katolik, yang Kristen juga, kemudian yang beragama lain juga bisa mendengarkan kegiatan-kegiatan rohani yang lain, kemudian bisa mengajak orang tua untuk bernyanyi bersama, kemudian mengajak untuk ikut perayaan Ekaristi bersama di rumah karena masa-masa pandemi masih kita anak-anak belum bisa mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, namun kita bisa mengikutinya secara online. Ya, ajak papa mama kalian yang beragama Kristen maupun Katolik, mungkin yang beragama lain juga mungkin bisa mengajak papa mamanya untuk beribadah bersama, ya, bisa berdoa bersama. Nah, ini merupakan contoh kita untuk menghormati Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih, Bapak mau tanya lagi. Nah, sekarang Bapak tanya, apakah kalian itu sudah mengenal Tuhan? Ayo, Tuhan itu siapa sih menurut kalian? Iya, pinter. Nah, jadi Allah itu adalah yang menciptakan kita. Ya, jadi Tuhan itu menciptakan kalian, menciptakan papa mama kalian. Nah, kemudian selain menciptakan kalian, Tuhan itu juga menciptakan alam, menciptakan tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan. Itu yang menciptakan semuanya ini adalah Tuhan Yesus. Kemudian orang tua kalian itu juga pastinya mengajarkan kalian untuk percaya kepada Tuhan ya. Jadi nggak ada yang orang tua itu mengajarkan kalian tuh yang jelek-jelek, pasti yang baik-baik semua, termasuk untuk percaya kepada Tuhan. Nah, dengan cara apa? Tadi berdoa, hidup dengan benar. Maksudnya ya, kalau misalkan kita tidak boleh berbohong, kemudian kalau misalkan papa mama kalian menyuruh kalian untuk ini ya, kalian harus ikuti apa yang papa mama kalian bilang ya. Kemudian membaca kitab suci ya. Nah, Tuhan Yesus itu juga merupakan putra Allah yang diutus untuk menebus dosa manusia. Nah, Tuhan itu juga
eh, Putra Allah yang diutus untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kita bisa melihat Allah melalui Yesus. Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib atau mukjizat. Nah, lewat mukjizat-mukjizat itu kita bisa melihat Allah itu berkarya di dalam hidup kita. Nah, mukjizat yang Yesus berbuat itu membuat kita semakin percaya bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, jadi anak-anak, jadi Tuhan Yesus itu baik ya. Tuhan Yesus itu sayang kepada kita. Kalau misalkan kalian itu ada masalah, itu tandanya Tuhan Yesus itu nggak jahat sama kalian, nggak benci sama kalian. Justru Tuhan Yesus itu mau mengingatkan kita ya. Nah, jadi sikap percaya dan taat sepenuhnya pada kehendak Allah itu disebut sebagai iman atau beriman. Jadi kalau kita percaya dan taat kepada Tuhan itu merupakan iman atau beriman ya. Kita mempunyai iman tentunya ya. Nah, anak-anak, mari Bapak akan mengajak kalian untuk melihat video kisah Santo Agustinus. Siapa sih si Agustinus itu? Nah, kita lihat dalam video tersebut. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita ikuti perjalanan iman Santo Agustinus. Santo Agustinus hidup kurang lebih 1600 tahun yang lalu di Afrika Utara, tepatnya di Algeria. Mengapa dia penting? Salah satunya karena dia adalah ahli teologi yang berpengaruh besar pada gereja mula-mula. Dia mencetuskan konsep dosa asal dan ketergantungan sepenuhnya pada anugerah Yesus Kristus untuk memperoleh keselamatan. Buku-buku yang dia tulis tergolong klasik dan masih dapat ditemukan di rak-rak kebanyakan toko buku dan perpustakaan sampai sekarang. Tetapi perjalanan hidup Santo Agustinus penuh liku-liku. Santo Agustinus lahir pada tahun 354 di salah satu provinsi Romawi di Afrika, dan sejak muda mengenal peperangan antara terang dan kegelapan. Ibunya, Monica, adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Tetapi ayahnya, Patricius, adalah penyembah berhala, seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kehidupan keluarganya merupakan tantangan. Agustinus menolak kerinduan ibunya agar dia mengikut Yesus, dan lebih memilih pandangan hidup ayahnya yang lebih terbuka. Di sekolah, dia menganut agama Manikean, yang mempercayai pergumulan antara baik dan jahat, tetapi tidak mengakui adanya Tuhan. Tak lama kemudian, dia mengikuti gaya hidup yang bebas dan melakukan banyak dosa. Pada masa ini, dia mengucapkan doa yang terkenal. Berikanlah aku kemurnian dan penguasaan diri, tapi jangan dulu. Setelah lebih dari 10 tahun terombang-ambing dalam filsafat yang berbeda-beda, akhirnya dia menyadari kebenaran. Suatu hari, dia mendengar suara seorang anak meminta dia untuk mengambil dan membaca, dan dia anggap sebagai perintah untuk membaca Alkitab. Setelah menemukan Alkitab, dia membukanya dan memutuskan untuk membaca kalimat pertama yang dia dapati di sana. Bagian Alkitab yang kebetulan dia baca mengubah hidupnya selamanya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Agustinus menyerahkan hidupnya kepada Yesus saat itu juga. Itu membuat ibunya begitu berbahagia. 2 tahun kemudian, setelah kematian anak laki-lakinya yang juga percaya kepada Yesus, Agustinus menjual semua harta warisannya dan memberikannya kepada fakir miskin. Satu-satunya yang dia miliki adalah rumah keluarga yang segera dia ubah menjadi sebuah biara. Dia segera menjadi pengkhotbah yang terkenal, terutama karena melawan agama Manikean yang pernah dia anut selama masa mudanya. Lalu dia ditahbiskan menjadi pastor dan kemudian diangkat sebagai uskup kota itu. Di sana, dia bekerja tanpa lelah sampai akhir hidupnya untuk meyakinkan penduduk kota agar percaya kepada Yesus dan hidup bagi kota Allah. Dia wafat pada 28 Agustus 430, usia 75 tahun. Sampai saat ini, hidup dan tulisan Santo Agustinus memiliki pengaruh yang besar dalam sejarah kekristenan.
Pengakuan-pengakuannya menyatakan kelemahannya. Surat dan khotbahnya menyatakan kekuatan Kristus. Dan pengabdiannya kepada Yesus menjadi teladan hidup yang mulia. Ya, anak terkasih, sungguh menarik ya cerita dari Santo Agustinus ini, yang mulanya dia tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya dia lama-kelamaan menjadi percaya dan dia akhirnya menjadi pengkhotbah yang terkenal. Nah, ini sungguh menarik sekali ceritanya. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Santo Agustinus. Nah, ini merupakan contoh atau gambar dari Santo Agustinus. Nah, Santo Agustinus sendiri itu lahir di Tegaste pada tanggal 13 November tahun 354 atau di Algeria, Afrika Utara. Nah, Santo Agustinus sendiri merupakan anak dari Patricius dan Santa Monica. Patricius ini adalah seorang yang belum percaya kepada Allah. Kemudian ibunya ini merupakan dia mendapatkan gelar Santa, yaitu menjadi Santa Monica karena sikap dan perbuatan dari ibu Santo Agustinus ini yang dengan setia membimbing anaknya hingga anaknya bertobat. Nah, sejak kecil hingga dewasa, Agustinus tidak mau percaya kepada Tuhan. Meskipun ibunya selalu mengajak untuk bertobat, tetap saja hidupnya selalu jahat. Dia mengikuti gaya hidup ayahnya ya, yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Pada usia 29 tahun, Agustinus beserta sahabatnya yang bernama Alipius pergi ke Italia. Nah, di sana Santo Agustinus menjadi mahaguru yang terkenal ya, dengan ajaran-ajarannya. Pada usia ke-31 tahun, Agustinus mulai tergerak hatinya untuk kembali kepada Tuhan ya. Berkat siapa? Berkat doa ibunya dan berkat ajaran dari uskup kota Milan ya, yang bernama Santo Ambrosius. Jadi ketika umur 31 tahun, Santo Agustinus itu mulai tergerak hatinya ya untuk bertobat atau kembali kepada Tuhan. Dia mau meninggalkan segala perbuatan yang berdosa itu demi kembali kepada Tuhan. Itu berkat kesetiaan doa dari ibunya dan berkat dari uskup kota Milan yang bernama Santo Ambrosius. Kemudian pada tanggal 24 April 387, Agustinus dipermandikan atau dibaptis. Ya, dan kemudian dia menjadi uskup di kota Hippo ya. Bayangkan, dari orang yang dulunya tidak mau mengenal Allah, akhirnya dia menjadi imam dan menjadi seorang uskup ya. Betapa Tuhan itu berkarya di dalam hati Agustinus ya, di dalam imannya Agustinus. Kemudian Agustinus wafat pada 28 Agustus di Hippo dalam usia yang ke-76 tahun. Nah, ini merupakan cerita atau penjelasan sedikit tentang Santo Agustinus. Anak-anak yang terkasih, untuk tugas pada hari ini ada 5 soal. Yang pertama, Agustinus lahir pada tanggal, tahun, dan bulan berapa? Kemudian karena imannya, Ibu Agustinus diberi gelar Santa. Nah, Ibu Agustinus itu bernama siapa? Yang ketiga, nama sahabat Agustinus tadi siapa? Ya, tahu ya, tadi pasti ada. Pada usia keberapa Agustinus itu bertobat? Kemudian yang kelima, Agustinus wafat pada usia keberapa? Semua pertanyaan ini jawabannya ada di video tadi. Ya, kalau anak-anak mendengarkan atau melihat video tadi pasti bisa menjawabnya dengan baik. Nah, untuk tugas dikerjakan di buku
dan ditulis nama, kelas, dan nomor absen ya. Karena Bapak periksa tidak hanya 1 orang 2 orang saja. Bapak meriksa 3 kelas, kelas A, B, dan C. Jadi Bapak mohon untuk memberi nama, kemudian kelas dan nomor absen. Kemudian untuk batas pengumpulan tugas, Bapak beri waktu sampai hari Senin 11 Januari 2021 ya. Paling lambat itu ya. Kalau bisa jangan sampai lewat dari hari Senin. Karena kalau lewat dari hari Senin, penilaian kalian akan berkurang. Nah, untuk tugas, kalau misalkan anak-anak belum jelas, boleh menghubungi Bapak secara pribadi ya, melalui chat WA. Oke anak-anak, ini untuk tugas kita pada hari ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan menutupnya dengan berdoa. Mari anak-anakku yang terkasih, kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allahku, aku percaya bahwa Engkau adalah sumber hidup kami. Engkau telah memberikan dirimu lewat Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Bantulah kami agar setiap hari selalu percaya kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, hanya ini yang bisa Bapak berikan kepada kalian. Semoga materi hari ini sungguh bermanfaat untuk hidup kalian. Anak-anak, tetap selalu jaga kesehatan. Jangan keluar kalau tidak perlu keluar, karena saat ini wabah virus corona terus meningkat. Jadi Bapak mohon kalau keluar menggunakan masker dan ikuti aturan dari pemerintah. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.